Den, ini gue ngeliat fenomena kejadian sekarang ini ya. Yoi. Banyak bener orang yang menurut gue sih kayaknya mesti kita ajak ngobrol supaya tumbuh kesadaran ya. Susah banget lo gue ngasih tau orang lo supaya kenal Allah. Dikiranya gue so tau lo Bem, tentang kayak kenalnya aja gitu. Gue belajar. Kita berdua udah ngalamin perjalanan yang banyak. Yoi. Orang nggak tahu bahwa itu problem terbesar, Den. Banyak orang nggak kenal diri. Iya. Nggak sadar. Nah. Jadi ntar dalam waktu sampai 40 menit ke depan, kita bahas nih mulai dari ini dan urutannya. Dari syariat, tarekat, hakikat, marifat. Cuman gue balik, karena judulnya start from the end nih. Mulai dari akhirnya doang nih. Akhir ke awal. Nah, kita balik semuanya. Bukan tahu-tahu mulai dari awal, enggak. Itu umum ya. Kita harus tahu titik akhirnya di mana. Baru kita mulainya saat ini untuk besok bagaimana, supaya lebih terarah. Tetangga gue meninggal, Den. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sohib gue meninggal. Lalu waktu kita teman SMP, maaf nih gue sebut nama boleh ya, si Windu selesai. Iya. Terus Opik selesai. Yoi. Selesai juga begitu-gitu aja, artinya nggak sakit nggak apa-apa ya. Kan kita nggak tahu umur. Yoi. Di sisi lain kan banyak orang juga yang udah tua-tua pun belum selesai. Ya itu kan misteri semua ya. Nah yang menarik gini, lu nggak tahu kapan selesainya kan, dan tugas lo dan selesai meninggal belum tahu kan. Nah sekarang kita masih punya waktu, kita bisa nggak supaya meninggal itu enak gitu loh. Ini kan pembicaraan tingkat tinggi, Dan. Yo. Kan kegilaan ini ngomong kayak gini, orang juga kan aneh gitu ngelihatnya kan. Cuman ini harus kita bahas. Marifat. Tapi ya memang kita harus manusia hidup ya harus tahu siapa Tuhan kita. Kapan kita kembali pada Tuhan kita yang menciptakan kita. Harus belajar. Emang Tuhan cuma nama? Tuhan ada. Hah? Gimana kenal Tuhan? Ada caranya, Nah, kan ada ilmunya. kita berdua kan udah yang jalan kayak gitu, mana enak. Nah, kalau atas nama umum gimana, Cip? Urusannya gimana nih? Ya orang awam. Oh, iya Ya. Mbak. Iklan. Gimana? Kalau orang awam nggak pernah ngelakonin, kan itu laku baik semuanya baik. Nggak mungkin kita diam pikir dapat semuanya. Semua rezeki kan harus dicari, harus kita harus keluar rumah. Itu juga ilmu. Harus kita carilah semampu kita, sedapat kita yang kita lakukan, ya itu. Kok gue beranggapan lain loh, Den. Apa tuh? Rezeki yang sebenarnya, ya tahu sebenarnya Allah itu rezeki sebenarnya, Dan. Katanya dikasih tahu, lo mau tuker nggak dunia sama Allah? Jangan katanya, Den. Kalau makanya kan ada dua. Nabi Muhammad tuh bilang, sebagian dari kamu adalah memiliki apa? Mencintai dunia. Sebagian kamu mencintai akhirat. Dan aku pilih akhirat, kata Nabi Muhammad sebelum dia wafat. Artinya apa? Dia nggak milih dunia, dia milih akhirat. Cuman kalau bayangnya masih milih dunia, emang kenapa? Makanya itu harus kita kasih tahu. Kenapaan? Berarti ajaran Nabi Muhammad itu belum banyak yang mengenal sebenar-benarnya. Baru hanya kulitnya aja. Apa salah menurut lo mereka? Mereka nggak salah. Karena mengatakan mereka masih di tingkat awam, masih tahu, baru tahu. Belum kenal, belum paham, apalagi sadar gitu ya. Betul. Ya cuman nih minta maaf kalau kita ngobrol begini, ya ini kan buat kado buat anak-anak kita juga ya. Bukan terlalu mau ngajarin sih, kalau bilang mau ngajarin silakan. Tapi yang faktanya bener. Iya. Yang kita bahas ini juga dibahas di mana-mana tempat. Bedanya yang kita bahas sekarang ini keluar dari mimbar, Den, mimbar dan mimbar khotbah. Ya, kita mau warungan begini. Kan ilmu Allah kan banyak. Nggak bisa cuma di TV, di radio, atau di buku-buku. Nggak semudah itu, nggak sekecil itu. Luas. Iya. Lo tahu kan lambang lambda tak terbatas, tak terhingga. Kayak bank zaman yang merah begini. Iya. Ya. Yang mau tuh luas banget. Apalagi alam gaib itu kita cuma baru tahu sekian persen, yang 0,01%. Yang 90%-nya itu kita nggak tahu sama sekali. Cuma baru 1%-nya aja kita dikasih tahu. Yang selebihnya baru nanti di akhirat tuh dikasih tahu semua. Yang 1% aja, Den, yang Katolik itu udah segalanya itu ya. Itu masih orang belum mau paham. Betul. Belum mau kenal, baru sebatas tahu udah gitu. Gue udah kenal segalanya. Nggak mau kenal Allah yang sesungguhnya. Ya gue sedih. Nah kita coba ngasih tau pelan-pelan boleh ya. Kita juga belum tentu benar sih, tapi betul, kita berproses. Kita kan belajar. Berproses menjadi benar. Belajar.
Palingan ini Nggak kan ada. buat nanti video ini kan buat anak-anak lu juga, buat anak gue juga. Syukur-syukur Iya, mereka iya, juga betul, belajar betul, gitu ya. betul. Jadi gini, setelah yang gue tahu nih Dan ya, menurut gue nih, Allah tuh, jangankan Allah deh, surga atau neraka yang katanya orang nih, ya, nggak akan mampu lo pikirin, kebayang juga kagak. Apalagi Allah pemilik segalanya. Betul. Sementara di persepsi gue, surga neraka sendiri adalah makhluk yang Allah ciptain. Tiba-tiba pada saat seseorang diajak kenal untuk mengenai Allah, ya Allah ya Allah. Tidak, udah kebanyakan dari dulu tuh Allah hanya sebatas nama, dibentur-benturin, udah gitu kayaknya rebutan Allah, ada yang disebut Allah, Yahweh, Gusti Pangeran segala macam itu direbut-rebutin dan dia kira Allah itu hanya nama. Gue bilang sih bukan gitu caranya untuk mengenal Allah. Kita perjalanan panjang loh, hanya untuk kenal Allah itu apa. Betul. Sekarang kalau gue lihat ya, kita ngobrol begini Dan ya, informasi ada dua loh jalurnya. Satu diserap sama logika. Betul. Itu dunia di luar nih, gue bilang makrokosmos. Dunia di dalam tuh mikrokosmos. Dicerna pakai rasa, Ya. sisi emosional kita. Jadi pada saat kita ngebahas yang di luaran sana itu yang mau ngebahas pakai logik, ayo. Bedanya belum tentu semuanya sanggup dipecahkan melalui logik. Betul. Dan di sini ada dunia di dalam kita yang bisa tahu segalanya tanpa kita harus minta. Kalau emang udah dikendakin, terima aja gitu. Betul. Allah tuh apa Den? Kalau kita dari segi bahasa ya, Allah itu kan dari huruf alif lam lam ha. Itu rahasia yang paling tinggi, kita nggak tahu artinya apa ya. Tapi yang tahu, kita tahu itu Allah itu Esa. Esa itu artinya satu, nggak bisa dibagi lagi. Cuma di satu-satunya. Kalau seperti Nabi Muhammad ditanya Allah itu apa? Karena gimana saya mau ngelihat waktu dia mi'raj ke langit ketujuh di Sidratul Muntaha, ditanya para sahabat, ya Rasulullah, engkau telah bertemu Allah. Tunjukkan pada kami Allah itu apa? Kata Nabi Muhammad, Allah itu cahaya dan di atas segala cahaya, gimana mau lihatnya katanya. Waktu dia hanya melihat cahaya yang luar biasa terang, sampai dia nggak bisa ngelihat apa-apa lagi. Sama kita lihat kalau kita di depan mata kita ke di lampu sorot yang 1000 watt misalnya, kita nggak bisa apa-apa, mata kita langsung Buta blank, ya? langsung buta iya. Karena iya, Kayak gitu kalau ditanya gitu. apalagi pijar gitu ya. Hanya permasalahannya kalau kita bahas nih Dan, menurut Tapi apa yang lo sampaikan tadi, kan dari otak lo bilang ya, disampaikan, maka cahaya yang kita tahu cahaya yang seperti ini. iya. Apakah itu cahaya adalah seperti ini? Apakah itu hanya kiasan? Cahaya itu kan macam-macam, kayak ada pelangi gitu kan, macam-macam itu. Tapi menurut saya Abdul Qadir Jalani, kalau begitu ditanya, ya Tuhan saya, engkau telah melihat Allah? Ya, saya telah melihat Allah. Dengan apa kau melihat Allah? Saya melihat Allah dengan ain basirah. Artinya dengan mata batin. Berarti Bukan pada saat dibilang cahaya, orang menerjemahkan cahayanya begini, lo kejebak. Bukan itu. Bukan itu. Berarti Itu kan memang kita milah-milahnya Den. betul. Kapan kita bekerja pakai logik, kapan Kadang-kadang pakai pakai rasa. hati, Gitu. pakai rasa. Kalau dikaji lagi kepada Imam Ghazali, itu ditanya dia yang menulis kitab Ihya Ulumuddin di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Dia ditanya juga murid-muridnya, ya Tuan Guru, apa itu al-ma'rifat? Kata Imam Ghazali, ma'rifat itu adalah kenal pada wajah Allah. Wajah dia menetapkan pada wajahnya. Berarti ada wajahnya. Dianggap wajah adalah ini. Menurut para umum karena wajah seperti yang kita lihat itu ya, karena kita tahunya wajah itu anak kita. Begini. Wajah kita seperti manusia. Tapi wajah yang sebenarnya itu kita ya wallahu alam nggak tahu. Kalau dari Kita Wahdatul Wujud kan wajah adalah penampilan, penampakan gitu ya. betul. Kalau gue berpendapat bahwa apa yang kita lihat, yang kita nampak ini adalah perwujudan Allah itu sendiri. Tapi itu bukan Allah, Den. Bukan. Itu hanya bagaimana logika kita mencerna. Ini kan kita bahas filosofi tinggi, Den. Betul. Supaya nggak kejebak. Ada lagi yang bilang, kalau ahli tasawuf juga bilang, cahaya Allah adalah cahaya yang whiter than white. Putih lebih putih daripada yang putih. Apa Bisa bayangin nggak? apa definisi putih itu? Maka itu. Putih, Itu tapi kan lebih putih daripada putih. Gaji lebih Seolah-olah lagi. ada broken white, ada white, ada Nah, white, super clear white, clear, crystal Den. white. Kagak bisa. Bayangin aja Kalau gue putih bilang lebih putih itu adalah kesucian Suci. hati kita, Den. Tapi Betul, ya? ini lebih putih lagi, lebih putih dari yang putih. Berarti kan sebening lebih bening lagi. Maka lebih dari logika kaca. kan akan mencari Iya. lebih bening dari kaca. Logika akan mengejar gitu ya. Sementara kalau gue memahamin gini, kalau gue pakai bahasa rasa, udah kenal bahasa tadi ya Iya. sama ini ya. Kalau lagian- Oke, bagaimana kalau itu adalah hati yang makin bening, makin kenal kita. Itu dia. Nah,
Maka itu hati kita kan cerminan dari diri kita. Semakin kita bersih, maka apa yang kita lakukan bersih juga. Semakin kita kotor, maka hati kita tertutup dengan kalbu kita kotor itu seperti noktah, seperti kaca yang tertutup dengan nokta-nokta hitam. Gimana kita mau berkaca dengan banyak nokta-nokta hitam itu? Gak bisa. Tahu kalau kaca itu bening, bersihin dulu hati kita. Iya, kalau benar kalau karatan gimana? Nah, maka itu. Karena tantonya begitu-gitu aja, dikasih tau nggak mau tahu dia. Begitu aja udah taunya. Kan banyak yang begitu, Den. Iya. Dengan orang begitu emang punya kan. Pokoknya Allah begitu aja. Padahal Tuhan begitu. Padahal nggak begitu. Karena dia nggak pernah mencari. Kan Allah tuh yang tunjukkan di Quran. Barang siapa menuju ke jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalannya kepada kami. Tuh udah bilang begitu kan. Ada lagi, jalan kami kan. Kalau gitu jalannya umat yang agama lain, Allahnya agama lain. Oh Allah jadi beda-beda dong. Jalannya lain-lain. Bisa jadi. Kalau nggak begitu, Den. Tapi itu kan cuma nama doang, esensinya sama. Sampai sekarang orang ada rebutan nama tuh. Iya, masih rebutan nama. Berarti kalau gue bilang tuh kan ada orang kata orang Baduy, sang Batara Tunggal, sang Batara Hyang, kata orang dulu. Oh itu esensinya itu juga. Nggak pakai namanya ya tetap aja. Itu juga. Sama puasa gitu kan ya. Oke, sekarang gue balikin. Kita ada 3 lapisan nih, Den. Jasad, ruh, sama jiwa. Iya. Nah kalau gue bilang jasad ya kita ini, ya. Yang menggerakkan jasad sebenarnya adalah si ruh. Cuma di tengah-tengahnya ada jiwa nih. Jiwa menurut gue adalah knowledge. Apapun yang lo pelajari dari kecil sampai sekarang, apa yang lo lihat itu jadi data. Ada ilmu ini, ilmu fisiologi manusia, terus kemudian tipologi manusia ada di situ. Seolah kita punya karakter begini, jadi terbentuk, jadi hidup. Nah itulah jiwa kayak gitu. Nah akhirnya si ruh itu sendiri, Den, kadang-kadang kalah karena si jiwa tuh dominasinya di sini. Iya. Karena dari knowledge, dari sini ngejarnya. Si ruh kan bisa ngasih tahu dari sini suci ya. Nah, akhirnya sebenarnya tugas ruh adalah mendidik si jiwa kembali supaya putih. Kenal Allah yang sesungguhnya dengan cara apa? Supaya kembali putih. Nah, masalahnya si jiwa ini penuh dengan unsur logika, Den. Drama-drama yang diciptakan si logika, Den. Karena diberi nafsu, Bay. Nafsu ada di mana, Den? Di logika juga, karena timbul perbandingan. Ada 3 berarti ya? Oke, sekarang kita balik ke mengenai Lo tahu apa sejarah nafsu? Kenapa diciptakan nafsu? Nggak tahu. Kenapa dia ngelawan mau lo? 1000 tahun dia diceburin di neraka. Gue tahu kan? Di ayatnya. Ngelawan. Siapa aku? Siapa kamu? Lu gue katanya. Kurang ajar ya. Belum lulus lo. Masuk lagi. 1000 tahun lagi, tetap begitu. Lu gue kurang ajar. 3 kali baru nyerah. Baru dia. Untuk kayak situ ceritanya kagak dikasih makan, kagak dikasih minum gitu. Iya. Itu kan hakikat puasa ya. Itu karena itu. Begitu keluar ya hambamu ya Allah. Udah gitu, oke, begitu masuk kan ya. Masuk ke makhluk yang diciptakan, manusia. Udah disiapin kan waktu itu kan. Iya. Jadi ini kan semua kita nggak tahu, Den. Iya. Kita semua nggak tahu, kita taunya begini. Nah akhirnya masa lalu itu yang udah kita lewatin itu terbentuk penuh data dan karena bagian dari jiwa ya. Jadi kita tahu seolah-olah kita Islam begini ya, Kristen begini, itu keturunan semua, Den. Ikutin doktrin-doktrin yang udah terjadi seperti itu. Jadilah begini. Bahkan seolah-olah para nabi kita tuh hidup barengan sama kita, padahal kita nggak pernah kenal. Betul. Karena itu sisi keimanan. Nah akhirnya kita nih terbentuk oleh informasi di luar sana. Betul. Allah apa kalau gitu? Kalau lo nggak pakai bentukan informasi dari luar. Ada musik nih, Den. Ada musik. Ya kalau sepanjang yang gue tahu ya. Ini yang gue tahu ya, paham gue ya. Ya tadi yang Maha Tunggal itu yang menciptakan alam semesta ini. Nah itu kan gampang, itu juga tahu. Betul, secara umum. Esa, Maha Tunggal, semua juga tahu. Apa definisi Esa, definisi Tunggal? Kalau gua, semuanya adalah Allah itu sendiri. Apapun yang kelihatan adalah perwujudan dari Dia karena kebesaran Dia. Malah yang lebih parah, Allah adalah yang memberikan kita itu kontribusi Allah kepada umatnya. Iya, gue cuma tanya Allah tuh apa, bukan kontribusinya, bukan kata kerjanya. Allah tuh apa dan bagaimana? Ya lo sebut Allah, Yahweh, atau Gusti Allah, whatever lah ya. Allah tuh apa? Nah, kita bahas begini dan seru, Den. Kalau kita lebih dalam lagi, kata Nabi Muhammad juga bilang kan, Ana Ahmad Ilamim, akulah Ahmad tanpa mim, artinya kan ahad. Tapi Allah kan? Iya, penyatu, satu, iya. lembur. Tapi itu harus diciptakan melalui keimanan, bukan dengan akal ya. Kalau akal nggak bisa terima. Oke, gue main akal-akalan deh. Sekarang orang pada main akal-akalan ya. Kalau iman harus. Ya. Ini rokok nggak dikenal. Rokok mana rokok?
Boleh angkat. Mana rokok? Ini bungkusnya. Ini bungkusnya, kertas. Nih. Plastik. Tembakonya. Rokok. Diisep begini, habis. Lalu rokoknya mana? Nggak ada. Nggak ada. Lu apa ya? Nggak ada. Lu kan casing. Kayak sama yang gini kan. Ini kan kertasnya. Iya. Ini plastiknya. Ya ada, ya. Jadi Nggak ada. yang namanya Denny yang mana? Nggak ada. Ini kan ada mereknya Glamor. Berarti kan ada nama lu juga. Ternyata nama kita itu juga pemberian orang yang sayang sama kita. Karena kita Betul. produk. Hasil kasih sayang dari orang tua kita atau saudara kita yang sayang sama kita juga kasih nama. Iya, nama di Emang bumi. lu Denny? Nama bumi itu kan. Mau di akhirat itu nggak ada lain lagi. Emang lu Denny? Bukan. Gue setuju sama omongan lo. Bagaimana kalau ternyata kita dari akhirat, dari alam spiritual sono, yang diturunin di sekolahin dulu di sini nih supaya balik ke sana bersih. Betul, itu dia. Nah, Itu dia. sayangnya pada saat di sini lo Rasulnya. ngerasa Denny. Punya jabatan begini, punya uang begini, pendidikan begini, punya anak begini, rumah Gue begini. nih. Gua, jadi ego. Ego. Kan banyak orang kejebak di situ. Nah sekarang gimana ngajarin orang, ngajakin orang, termasuk gua ngajarin diri gua sendiri supaya kenal Allah yang sesungguhnya. Balik dah ke filosofi rokok deh. Kalau gitu, yang disebut dengan Allah itu apa dan bagaimana? Tek. Kalau kata gua, selama lu ngejarnya pakai logik nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Berarti ngejarnya pakai rasa. Ya. Kalau misalkan di tahap pertama ya, orang memahami Allah itu sebatas yang dia tahu, oh kalau gitu yang menciptakan, dia maha besar, itu nama Den. Sekaligus sifat. Cuman permasalahannya apa dengan cuma tahu sifat atau namanya berarti udah kenal Allah? Oh. Belum. Dia harus mendalami lagi, harus laku lagi, harus spiritual lagi, baik. Dalam Islam sebentar masuk ke ilmu tasawuf lagi, membersihkan hati lagi. Rasa di hati ini supaya jadi dia kembali nol lagi. Dia harus dinolkan dulu, kan nol gimana? Jadi nol gimana? Dia lawan nafsu. Nafsu kita kan yang menghalang kita kenal kan ada hijab antara kita dengan Allah kan hawa nafsu. Nafsu itu ke jiwa. Iya. Yang menutup Si itu ruh, semua. ruh kita udah ngasih tahu kenal Allah, udah Dikasih, kenal Allah, ini udah benar. si jiwa pakai sholat segala macam, pakai ibadah segala macam, dia pikir melalui jadi beda Den. Jadi seolah-olah tujuannya adalah ibadah itu. Allahnya apa nama doang disebut-sebut. Iya. Bisa juga begitu, tapi ada esensi lain ya memang salah satu untuk mengenal ya melalui sifat, nama. Kalau zat kita nggak pernah lihat jasanya seperti apa, kecuali nanti di akhirat. Tentu jatuh di akhirat. Nanti dulu, tar dulu. Jangan Nanti pernah ya. lihat loh. Iya. Pakai nanti mata ya. loh. Nggak bisa. Bahkan tadi bilang kan, gue bilang sini kan semua kan kalau pakai logik kan berarti semua kan Nggak bisa. dicendang pakai indrawi kita dong. Nggak bisa dilihat. Bagaimana kalau ternyata pakai rasa Tidak, batin lo, bisa. semuanya kelihatan ternyata. Tidak, Ya, tidak itu bisa lihat dengan pemberian mata, Allah semua. tidak bisa dengar dengan telinga, tidak terlihat dalam hati. Itu al-akhirat kan begitu. Kepikiran juga kagak kan. Kan juga enggak. Jadi gimana kalau akhirnya Rahasia, gini rahasia deh. itu. Kalau kita tanya rasa ke orang ini Den, ke orang apa? Orang yang buta tuli ya. Jelasin ke gua deh. Asin tuh apa? Bisa nggak dia jawab? Dia buta lo dia tuli. Iya, dia harus pakai rasa. Ah, Dia harus pakai rasa doang. ah. Dia harus merasakan. Bisa nggak? Sama aja ketika para wali Sunan Kalijogo ngajaran tentang itu. Nggak usah tentang ajaran Islam dulu deh. Tentang nama Nabi Muhammad aja. Semua pada bingung. Muhammad siapa ya? Orang mana ya? Wah kenal Muhammad. Baru udah keren ya nama Muhammad. Muhammad itu siapa sih? Wah kenal. Gua orang Jawa nih. Itu mungkin orang dari mana? Arab di mana sih? Nggak pernah tahu. Arab ada negara Arab di mana? Gimana yang jelasinnya ini? Sunan Kali ditanya begitu lah orang. Kalau misalkan kita hidup pada masanya kan seolah-olah pertanyaan ngeledek gitu. Iya. Kita kan Berarti ngomong gini kan kita zaman sekarang gitu Sekarang. ya. Tapi pada saat itu pertanyaan itu wajar nggak? Wajar. Banget kan? Karena belum tahu kan? Karena belum tahu. Sekarang Tahu. kita balik. Emang lu tahu ya? Yang sekarang pada tahu. Nah, Belum tentu tahu juga. Betul. Sekarang kalau misalkan gue balikin ke filosofi rokok. Ya, filosofi rokok nih. Yang mana yang disebut rokok? Ya oke, yang nama yang Denny yang mana? orang ini banyak kan nyonong nih gue. Enggak tuh udah ada. Udah ada. Nih gue tangan. Tangan, Nih kaki. kaki. Nih gue. Yang mana yang Denny sebenarnya? Katanya nggak ada. Dari mana bilang nggak ada?
Karena semuanya ada, hakikatnya benar ada hanya Tuhan yang ada. Iya, kan gini ceritanya nih, ada ayatnya ya. Setelah aku sempurnakan kejadiannya nih dan janin ya, kutiupkan Ruh ruhku. dari aku, Iya, ruh makhluk bukan? makhluk. Bukan, ruh adalah percikan Allah itu sendiri. Iya, Pancaran Allah itu sendiri. Nah ini makhluk bukan? makhluk. Itu mah maunya Allah aja. Lo kan kagak bisa milih, lo lahir di Afrika sih kebetulan. Lo di sini ketemu gua. Bisa nggak kalau separuh badan lo hijau? Bisa nggak kayak Hulk? Nggak bisa lah. Terserah lo dong, kalau Allah mau dong. Iya. Tapi kalau yang mendaki bisa, tapi kalau kita nggak bisa. Artinya lo ketipu nggak bahwa lo Denny bukan sebenarnya? Bukan. Karena lo dikasih nama Denny aja. Iya. Ya. Tapi kalau dirasa-rasain seperti itu, kita lepasin dan nama segala macam hilang. Kosong, kita kosongin semuanya. Kosong, dah. Lalu Allah tuh apa? Kembali lagi. Nah, kita adalah sifat Allah yang dikasih wujud seperti ini. Iya. Balik aja ke ayatnya ada tuh, Al-Hijr 29 ya. Jadi kalau orang bilang, gue adalah ini begini, enggak. Karena pada hakikatnya bukan itu yang Bukan dicari. itu. Sejatinya lo adalah Dari kaca. bagian dari cahaya tadi yang Iya. harus pada saat pulang lo harus melebur bersama cahaya yang Betul. maha cahaya tadi. Karena kita sebetulnya adalah cahaya deh. Manusia itu adalah cahaya sebetulnya. Seperti malaikat, tapi lebih malaikat apa status manusia lebih tinggi dari malaikat, walaupun malaikat dari cahaya, tapi kan cahaya kita lebih tinggi dari malaikat karena kita adalah makhluk yang paling sempurna dari ruh, dari zatnya Allah itu sendiri, dari cahaya itu. Karena kan kenapa bilang sempurna? Karena mereka kan memang patuh, kagak ngelawanan. Betul. Nah kita kan punya banyak kebebasan, jadi Dikasih sebenarnya untuk ini. jadi orang dan jadi manusia tuh. Betul. Punya pilihan A, pilihan B, pilihan C. Bebas, mau ngapain lo bebas, mau kiri, kanan, Bebas. atas bawah bebas. Nah, lo terima resikonya ntar. Tapi lo tanggung jawab ya. Jawabnya. Konsekuensinya gimana? Berhitung sama gue ya. Nah. Nah, ya udah. Oke, kalau begitu di dunia ya udah kan gue begini punya jabatan, gue sikat aja. Apapun yang bisa gue sikat. Betul. Sah nggak? Sah aja, tapi kita tanggung jawab. Urusan nanti. Nah, udah. Oke kalau Yang gitu penting gue kan. di sini kaya dulu. Karena tuh kan di mana-mana motivator dunia gitu Dan. Kekayaan segala Iya. macam, terhormat segala macam. Ya itu tujuan gue. Nah, gue begini aja udah. Ya itu hak asasi manusia, terserah dia lah. Ngasih Mau tau orang macam kayak gue ini. bagaimana bahwa dia salah. Tapi kan dia bener loh. Buktinya apa? Kaya. Jadi seolah-olah kaya adalah tujuan. Betul. Itu bukan orang sekarang aja, di zaman dulu begitu, zaman Firaun juga begitu. Yang dia kekayaan, zaman Nabi Musa ya kayak begitu. Sejarah berulang. Sejarah pasti berulang. Balik lagi. Contoh lagi. Kalau gitu tujuan hidup kan bukan itu ternyata. Agama. Agama tujuan bukan. Tuntunan. Tuntunan, kan? Tuntunan. Tuntunan, tatanan, cara. Cara. Way of life. Pedoman hidup. Cara hidup, pedoman hidup, way of life. Setiap agama tujuan sama, tapi caranya beda-beda. Ada lagi loh Dan yang kalau ngomong sembarangan. Coba bilang semua agama sama. Bukan semua agama Bukan sama. Bahwa sama adalah untuk mengenal Eksistensi. Allah, iya eksistensi Allah. Caranya mungkin pada masanya dilengkapin Cukup akhirnya. Ya kenapa jadi berpikiran miring begitu? Kalau kata gue mah zaman dulu Dan sebelum ada agama impor masuk ke sini, emang kita nggak bertuhan apa? Udah. Lebih bertuhan malah. Kalau Udah. kata gue begitu ya, mereka lebih santun gitu ya, Menjaga alam. menjaga alam. Nggak mau ngambil hak orang. Tiba-tiba datang agama impor saling berebutan sekarang, nah unsur politik ya, kejebak Politik. di situ. Hmm. Jadi agama itu bagi sebagian orang jadi tujuannya nggak sadar loh, bahwa Betul. itu tujuan. Padahal tujuan ini adalah Allah itu sendiri. Ada yang dipolitisasi, ada yang dipolitisir, atau menguasai negara, menguasai suatu suku. Ada yang genocide, buat genocide, dan kasar nama tujuan agama. Kalau itu buat politik kan, Iya. Dan nggak sadar lagi. nggak Saling sadar. bangga-banggain. Tadi lo kan cerita Den di Iya, YouTube aja tuh ya orang ribut antar agama. Itu goblok menurut gua, bodoh Den. Yang satu nggak ngerti yang satu yang nggak sama nggak ngerti jadi bodoh. Kalau tahu emang kenapa harus diributin? Iya. Buat apa? Emang jadi beda karena beda agama? Jadi kebetulan kosong mereka itu sebetulnya. Nggak ada hasilnya. Nggak ada artinya. Tapi disitulah mereka dapat kenikmatan dari debat. Iya. Makan hawa nafsu kan masing-masing Yang kecampur punya hawa dirinya. nafsu. Hawa nafsunya yang dapat, yang terpuaskan berarti. Sampai akhirnya dia pikir tugas dia adalah ribut kayak begitu. Ya gitu, dengan bangganya mengatakan, lu salah, gue yang bener. Enak aja lu, gue yang bener. Kalau lu kata yang gue mah salah." dua-duanya salah.
Ini saling mencari kebenaran masing-masing, menghakimi masing-masing jadinya sekarang orang. Oke, dari perjalanan yang kita jalanin Dan ya, segitu lamanya Dan ya. Kita bergaul juga udah lama. Gimana rahasia kenal Allah? Kalau menurut gue yang selama tadi nih jawabannya. Gimana cara kenal Allah? Selama yang gue jalanin, yang gue tahu, karena gue orang Islam, otomatis yang dipakai cara-cara Islam, cara-cara yang dipakai Nabi Muhammad, cara-cara yang dipakai Imam Ghazali, gitu, yang saya tahu dijalani. Semua paling wali-wali, paling tasawuf, paling sufi, paling marifat, semua ada tahapan-tahapannya. Bisa dengan zikir, dengan puasa, dan segala macam tuntunan-tuntunan yang diajarkan oleh mereka. Karena agama ini ya, berdiri di atas gadam. Apaan tuh gadam? Telapak kaki Nabi Muhammad. Kita sebetulnya cuma ngikutin telapak kaki Nabi Muhammad. Siapa yang ngikutin Muhammad, itulah yang paling benar. Tapi kalau lu beragama tapi tidak mengikuti jalannya Nabi Muhammad, bilangnya di gadam Nabi Muhammad, lu bakal nyasar. Gini deh, gue balikin deh. Jangan supaya ntar seolah ini kayaknya promosi Islam doang ya. Gini deh, apa bedanya Ahmad sama Muhammad? Oke. Muhammad itu gelar apa nama? Muhammad adalah yang terpuji. Berarti bukan nama dong? Gelar ya. Berarti gelar dong. Bisa gelar juga buat siapa? Buat Ahmad itu. Tidak. Buat siapa? Tidak. Ceritanya nih ya, dapat bisikan nih. Jibril dari siapa nih? Dari engkau atau dari Allah? Dari Allah. Oke, ya sampein ya. Dia nyampein ke sini dong. Ya, nyampein ke sini dicatat sama sahabatnya. 14 abad kemudian cetakin itu percetakan mana, kita ke toko buku juga ada, tinggal pilih versi apa. Namanya Al-Qur'an, dulu kan Kalamullah. Mushaf Utsmani. Katakanlah hai Muhammad, betul ya? Betul. Saking santunnya tuh bahasanya tuh ya. Yang ngomong siapa berarti? Allah. Ke diri kita. Katakanlah hai Muhammad, kan nyampe begitu. Iya. Mana yang Muhammad yang mana? Yang di dalam kita ini yang ini sih Jibril ngasih tahu nih ya, malaikat ngasih tahu, sampein ya. Iya. Bahasa gini, katakanlah hai Muhammad. Ya, yang mana yang Muhammad? Ditujukan kepada Nabi Muhammad itu manusia yang bernama Nabi Muhammad yang masih hidup. Namanya Ahmad bin Abdullah. Iya. Lalu yang mana yang Muhammad? Pada waktu itu yang menyandang apa setiap muslim. Itu dia Den. Orang banyak nggak tahu. Muhammad adalah anak yang dirahmati, yang terpuji. Karena dia santun baik kepada orang, alam juga memuji, nggak dirusak. Setiap manusia yang mengikuti beliau, mengikuti jejaknya Ahmad bin Abdullah itulah sebetulnya Muhammad, sampai yang 14 abad kemudian ngikutin. Nah, makanya dalam syahadat disebut asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna saya adalah Muhammad. Berarti bedanya adalah secara sifat iya, bukan secara sosok. Betul. Rasul secara sifat iya, bukan secara fisik sosok. Betul. Nah, orang mesti diurai dulu tuh, dan di sini sama sini tetap beda deh. Betul. Dia pikir sama padahal beda banget. Nah, yang bikin gue kaget pada saat itu adalah disampaikan, katakanlah hai Muhammad, berarti itu begitu santunnya Allah menggunakan bahasa, sampaikanlah wahai yang dirahmati, yang terpuji. Ini nyampein ke sini, lalu dia mencatat ke temannya, dilakukan lagi, kan jejak Dan, tampak jejaknya si para Muhammad semua itu yang baik-baik. 14 abad kemudian sampailah kita ngebahas seperti itu. Jadi seolah-olah nama Muhammad hanya stereotip bahwa stempel bahwa itu adalah Islam. Kalau gue bilang enggak. Seluruh karena manusia. Islam itu sendiri adalah golongan orang yang berserah diri kepada Allah. Dan pada saat itu diturunkan Rasul sesuai dengan kondisi zamannya. Nah itu juga meninggalkan jejak juga yang diikutin. Nah sekarang balik lagi, Allah tuh kalau gitu gimana? Karena dia menyampaikan. Oh ada Nabi zaman dulu, gue mau kenal Allah. Tepar 40 hari di Bukit Tursina, kan mati suri, stroke tuh dia jebret nih. Itu nggak mati, Nabi Musa. Soal-soal karena energinya beda, lo pengen tahu berlebihan bener, pengen tahu boleh kenal boleh, tapi pakai rasa. Kalau pakai mata ngeliatnya, dia kan dikenal dengan nabi yang paling logik, paling cerdas, pintar gitu. Pintar sama cerdas beda. Kalamullah. Cari Parley avec God, yang nabi yang bicara langsung dengan Tuhan. Parley avec God, bicara langsung dengan Allah. Dikisahkan begitu. Kalau gue rasa nggak bicara, kalau bicara mati. Iya. Baru kasih tanda-tandanya doang menurut gue ya. Tanda-tandanya apa ya? Api lah, yang baru tanda tuh. Ya kita dibanding semesta, kita tuh titik Den. Iya, makanya lo melihat, kalau diajak lo melihat Allah nggak mau, ya lo mati dulu, baru bisa ngelihat. Sekarang gimana cara mati? Kita masih hidup.
kita matikan dulu nafsu Nafsu kita, emosi kita, hawa nafsu kita lah. Hawa nafsu yang mengajar kita kepada keburukan, pada Apa kejelekan. jangan-jangan harapan kita juga kita matiin, Den? Berarti kan kita berharap pada logika kita, berharap pada harapan kita sendiri. Boleh. Definisi mati berarti kita berharap sama Allah aja dong. Betul. Kan ada dua gitu. Nah, ada kisah namanya waktu Imam Syafi'i berdebat dengan gurunya dengan Imam Malik ya. Berdebat dia. Kata Imam Malik, rezeki itu udah Allah atur. Kita duduk juga pasti datang dengan sendiri. Kalau ditentukan Allah pasti datang sendiri. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa guru. Rezeki harus dicari. Kalau nggak dicari nggak bakal bisa. Ayo kita buktikan. Ayo. Dibuktikan kan. Si muridnya Imam Syafi'i itu ke pasar kan. Dijualan, laku. Keuntungan itu dibelikan makanan. Dan makanannya dibawa ke gurunya. Dia bertanya ke gurunya, nah inilah rezeki harus dicari. Saya kalau dicari, saya jualan baru dapat rezeki. Terus jawab gurunya apa Imam Malik? Saya juga bener, buktinya Lu datang rezeki ke gua. Bawa makanan, bawa rezeki. Kan rezekinya buat saya nih, saya nggak kemana-mana kan. Doanya bener kan? Gue baru denger ini. Jadi tuh gimana ya? Jadi sebenarnya serba bener deh. Iya. Yang lebih parah kalau kita bahas dari awal, Dan. Kalau Iya. kita masih ada umur nggak mencari rezeki yang sesungguhnya, mengenal Allah itu menurut gue rezeki yang sesungguhnya, deh. Ya itu dia. Perkara lu mau jalan segala macam itu bagian dari upaya, kayak kita ngelaku dulu. Iya, itu Kalau cara. orang diem aja, mungkin iya. Tapi pada saat diem yang bagaimana, maka Allah akan memperkenalkan dirinya pada lu, misalkan. Ya dengan bersih lu dulu. Sang guru itu bersih, paham dia. Sadar pula. Nah sekarang, kita balik lagi ke intinya, karena start from the end. Sebelum kita meninggal, paling nggak kita tahu dulu tujuan kita, kembalinya kita ke bagaimana. Apa kita ngumpul-ngumpulin harta, tiba-tiba kita mati? Nah itu harta buat siapa kita cari banyak-banyak nih? Wah. Kan ada tanggung jawaban tuh. Kalau ada tanggung jawaban juga, terus ada segala macam tek bengeknya, harus ada bikin warisan segala macem. Itu buat siapa? Harta itu buat siapa? Ya harta tetap tinggal di dunia. Dunia nanti hancur kan semuanya. Yang ada hanya Allah. Semua makhluk semua hancur. Manusia, bumi, planet segala macam, semua alam macam-macam hancur. Blah. Habis. Mesin nuklir kan? Nuklir itu das habis. Kembali ke atom. Nol. Nol lagi kan? Nol. Karena atom tuh masih wujud loh, Den. Ya. Pada saat itu kan udah nggak ada lagi. Lebih apa? Nggak, Lebih kecil lagi, unsur maunya molekul udah lah nggak ada segala lagi. macam lah. Habis dah. Habis sudah. Sirna. Kalau dia menciptakan baru lagi kan. Lu siapa? Nah, nggak ada kan berarti kan Nothing, semuanya bener nggak ada. dong. Nothing. Nah dari nggak ada baliknya ke nggak ada lagi bagaimana? Berarti kalau orang yang salah nih Dan bilang, kalau gitu lo fatalis banget dong. Bukannya fatalis. Fatalis itu sendiri akhirnya kan lo berserah diri pada Sang Maha Pencipta. Iya. Setelah lo upaya semaksimal mungkin berserah diri. Sebelum lo upaya aja lo berserah diri, terserah engkau ya Allah. Kan nggak songong berarti, berdoa Betul. dulu kita. Betul. Main tiba-tiba gue yakin bisa, itu songong namanya Den. Iya. Nah sekarang balikin lagi, kalau gitu Allah tuh apa dan bagaimana? Belum kejawab dari tadi nih. Wajar dong yang lain juga belum kejawab. Betul. Nah, kalau gitu menurut lu gimana, Bay? Oke, kita balik ke filosofi rokok nih Den. Yoi. Ini mau kemana? Rokok gua mana? Itu rokok gue aja dulu. Di belakang lo tadi tuh. Oke. Nggak ada ya? Ada dong. Jangan-jangan kayak korek gue juga ya, Lang. Udah ini aja deh. Pan habis Dan tadi, Dan. Lo belum beli rokok lagi ya? Oh iya betul. Sorry. Ini dilanjutin apa kita edit? Lanjutin aja terus ya biar asli emang begini. Iya, biarin aja. Oke. Katanya gini, kalau di kamera jangan ngerokok dong, jadi orang segala macem. Kalau gue memang butuh rokok. Pada saat diskusi ngobrol seperti ini gue butuh rokok. Tapi itu kan masing-masing. Kalau kata gue ya, kalau gue pengen ngerokok, ya gue selama emang tempatnya pas dan gak ganggu orang, gue ngerokok. Tapi jangan gue ngerokok lo sindir-sindir gue. Kan gue juga punya hak, Human right. hak merokok. Kan gue nggak di-endorse, kan gue nggak kasih tau mereknya kan. Oke, jadi gini Den. Dikisahkan karena dia tidak jauh, dia dekat. Lebih dekat dari ulat leher kamu. Nah, di mana tuh urat leher? Itu di sini. Nempel kan. Nah sekarang kenapa Allah Maha melihat? Karena dia melihat barengan mata lo juga.
Kenapa Allah maha mendengar? Karena dia mendengar barengan mata lo juga. Tapi kita adalah perwakilan dari sifatnya Allah. Bukan berarti kita adalah Allah. Kita ini hanya percikannya aja. Tapi ada Allah yang maha mutlak segalanya. Itu kan sesuai firman Tuhan, firman Allah kan bilang begitu. Kalau engkau dekat padaku, begitu dekatnya engkau denganku, maka engkau melihat dengan mataku, mendengar dengan telingaku, berbicara dengan mulutku. Benar. Jadi kita kalau bahasa Nasrani kita kan alatnya Allah, alatnya Tuhan. Betul. Sama aja kan semua. Nah, kenapa diributin? Jadi kita adalah sifat ilahiyah yang berbentuk seperti ini, punya tugas sesuatu supaya kenal Allah. Betul. Lalu ngajarin minimal ke anak kita kalau mau, ke bini kita kalau mau juga. Kalau enggak kita tanggung jawab masing-masing. Oke. Nah, jadi sesungguhnya Allah itu adalah, maaf nih gue buka rahasia, lu juga dan kita juga dan yang sadar akan sifat Allah dan karena pada saat kita sadar sama Allah kita akan berkasih sayang ke orang-orang loh, melakukan sesuatu karena baik dan benar, ibadah karena baik dan benar. Banyak orang ibadah karena sorga, enggak, itu pamrih. Lakukanlah karena itu baik dan benar. Ibadah kita tuh melatih tubuh kita supaya patuh. Iya, itu kan perintah. Lalu Allah itu apa? Allah tidak perlu dicari karena dia berwujud sebenarnya. Semuanya adalah wujud dari Allah itu sendiri. Di dalam Islam ada Asmaul Husna 99 ya. Lu udah tahu yang ke-100, Den? Belum. Lu bohong lu, udah tahu lu. Yang 100 apa? Tanya yang Sujiwo Tejo, dia udah bocorin tuh, gede-gedean tuh. Apa Dubai? Ya sebut nama lu sendiri, Den. Yang 100 itu? Iya, nama lu sendiri. Di balik nama lu ada apa? Ya itulah dia. Tapi tidak boleh mengklaim bahwa kita adalah Allah. Nah, ini dirahasiain. Iya. Makanya ada dua paham dalam tarekat dan tasawuf. Ada yang mengklaim wahdatul wujud itu kan aku dan Tuhan adalah satu. Padahal ada lagi yang golongan yang nggak menolak. Allah ya Allah, kita ya kita. Nggak bisa yang satu dua jadi satu atau jadi dua, nggak bisa. Kita bagian dari Allah, iya. Allah itu iya. Kita bukan Allah. Iya. Kita bagian dari makhluknya zatnya, Allah. Dari cahayanya, dari zatnya, dari nurnya. Jadi kalau gitu gimana? Kita tidak perlu mengejar Allah dengan logika kita karena nggak sampai. Kalau dengan rasa kita nyampe, Den. Lu ketemu sama Allah ngobrol begini, bahasa rasa, Den. Jadi salah verbalisasi dikit mah cincai lah. Iya. Jadi jangan diributin. Allah segala macam nggak usah diributin lagi. Nah, kalau misalkan sampai sini terlalu gue shortcut, terlalu pendek, memang ternyata seperti itu rahasianya. Kayak tangan gini, saking deketnya kita nggak ngelihat, Den. Iya. Bahwa Allah tuh barengan. Jadi si ruh ini ngasih tahu kalau misalnya lo lagi terharu, lihat apa suatu yang hebat, terus kagum, itu Allah udah ngasih tahu gua tuh ada, cuman lo nggak ngobrol sama gua. Coba tanya ke diri hati sendiri, pernah ngerasa sepi nggak, Den? Itu Allah sepi, sebabnya apa? Karena si logika lo jarang ngobrol sama Allah. Kalau gitu berarti kapanpun kita bisa ngobrol sama Allah dong? Bisa dong. Bisa, saya bilang enggak. Bahasa skeptis kan bilang kayak kenal Allah lagi. Iya emang kenal. Kalau gue bilang emang kenal, kalau nggak tahu gue kasih tahu, ya itu dia. Kita ini adalah percikan dari Allah itu sendiri. Maka kita mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. Ikutin seperti itu. Nah, jadilah kita berbuat baik ke orang, bermanfaat buat orang banyak, jadilah rahmatan lil alamin. Itu. Maksudnya itu ke situ. Semua agama itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau sampai rahasia terbesar adalah Allah itu apa? Jawabannya apa, Den? Udah ketemu kan berarti kan? Satu, kita nih nol. Kita adalah percikan Allah itu sendiri dan berarti bersama kita selalu ya kita bersama Allah terus. Bukan nanya Allah di mana, lu di mananya Allah. Kalau kata gue gitu, Dan. Jangan nanya Allah tuh apa, lu apanya Allah? Makhluknya Allah. Maka kita berserah diri karena kita ngikut apa yang Allah mau. Minta permohonan juga doa yang enak, jangan ngedikte. Ya Allah saya mau mobil, rumah, jangan Allah ngedikte. Allah udah segala udah dikasih. Kecuali ya Allah tolonglah, bantu, tuntunlah saya, tolong berkatilah, selamatkan. Lah itu kalau doa kayak gitu. Robi firli warhamni wajibuni warfani warjumani wafini wafuani gitu. Pajon deseki kerso kata orang Jawa, orang Jawa, jangan mendahului kehendak Tuhan. Nggak boleh. Karena kehendak Tuhan harus yang terjadi. Berarti udah klop nih semua, Den ya. Lu kasih pesan deh buat anak lu deh, yang bini lu apa? Siapa tau cocok. Ya, seperti yang Allah bilang ketika hadis qudsi kan bilang, aku punya keinginan, kamu juga punya keinginan, tapi keinginanku harus terjadi dulu, baru aku izinin keinginanmu. Yeah. Tidak, jangan pernah kita mendahului kehendak Tuhan.
Allah bisa aja ngizinin, tapi belum tentu redo kan ya. Tentu ridho. Kita cari redonya Allah dulu ya. Allah Maka udah- kita selalu tanya, ya Allah apakah engkau redo gitu ya. Betul, karena Allah udah ngucap seperti itu di hadits kursi. Wah, semuanya pokoknya, aku juga punya keinginan, kamu juga punya keinginan. Tapi keinginanku harus terjadi dulu sebelum keinginanmu. Jadi kan harus berserah diri. lagi Itulah ya. jadi disebut orang Islam itu adalah orang yang berserah diri Betul, dengan ketentuan Allah itu. betul, Jadi kita terima apa adanya aja, take it for granted. Gitu. betul, betul. Jangan sampai kita melawan, apalagi saya mengaku-ngaku jadi Tuhan. Wih, songong. Ya, Fir'aun misalnya, Fir'aun sebetulnya dia orang baik, orang benar. Tapi dia salah di situ, ketika dia di kekuasaan yang besar, begitu besar kekuasaan diberikan dari Allah kepada dia lupa. Yang ngucap di dirinya, nggak ada Tuhan, Tuhan adalah gue. Dia salah lah, Kita bagian dari Tuhan. dia dari Bahwa- Tuhan. Ya kita bagian dari Allah itu Kan sendiri. dia Tapi itu kita salah. bukan Allah berlebihan. Bukan. Itu pesan buat keluarga lo ya. Ini pesan gue buat keluarga gue boleh ya. Mm-mm. Oke, buat ya anak gue sama cucu gue ya. Kenalilah dirimu sendiri. Mm-mm. Lu bukan lu ya. Lu adalah sifat ilahiyah yang berwujud seperti ini. Pesan gue itu Dan. Kita boleh kelarin ini Dan, kita lanjut lagi boleh. Udah cukup sampai sini. Guys, makasih. Nanti kesambung lagi. Thank you. Pamit ya. Assalamualaikum.